Apa tuh job desk tuh? Ini dia, drafting phase-nya akan segera kita mulai di match yang ketiga. Let's go. Kalau kata profesor, NIP suka di first pick. Dan ternyata tidak diberikan, bro. Mereka tidak diberikan ya. Tapi jujur Pak Pulung, dengan Fanny ditutup, ini juga menutup hero dari Hades juga kan. Oke. Secara nggak langsung karena emang Hades dia main ke arah Fanny. Cuma, nah ini nih Harit. Harit itu suka banget diambil sama si Vanix. Bahkan di pick pertama pun dia mau banget Pak Pulung untuk ambil Haritnya. Yang penting adalah nanti apa yang bakal dibawakan sama CFU. Karena kalau CFU tiba-tiba langsung membawakan tipikal hero assassin, itu udah obvious banget pick ketiganya bakal ditutup dengan pick dari Courtesy-nya. Ini 6 hero awal udah template ini ya. Beda. Kayaknya emang Yves Zushin kayak udah auto delete gitu. Iya. Ya paling-paling nanti siapa yang first pick dan dapetin keuntungan atau coba buat bikin move duluan dengan draftnya, dia kayak bakal ngebuka antara dari Fanny-nya mungkin. Ya. Karena ada loh beberapa tim yang kalau dapat first pick dia suka gitu loh untuk bermain dengan Fanny. Di game 1 doang tadi Khalid dilepasin. Khalid. Iya. Nah Oke. ini nih, Coach Timego. Ini adalah coach yang datangnya jauh banget Pak Pulung. Dia dari China. Dan ternyata dia itu memang dari awal CFU Gaming menjadi juara regular season. Ah, Satu season sebelumnya itu dia udah start. Jadi emang bersama dengan Coach Timego ini bisa dibilang lumayan cerah buat CFU. oke. Sementara itu ada Alpha dan juga Lui yang memang sudah diamankan tuh. Fun fact. Di M2, OP bersama dengan Impunity Cambodia lawan JPL dari EVOS SG. Jadi mana pada saat itu EVOS SG menang 2-0 dan mendapatkan spot di babak playoff. Nah, itu dia. Buset itu lama juga. Lama tuh. banget EVOS SG loh. Ada Potato dulu tuh ya. Bener, ada Mir juga. Potato sang pemain Cukup Granger bilang. juga tuh. Makanya udah lama banget itu. Iya. Dan ketemu lagi sekarang di M6. Emang M-Series ini jadi tempat pertemuan-pertemuan apa ya bisa dibilang ya, perwakilan-perwakilan. Tapi di saat kita sekarang M6 di Malai, Granger nongol lagi, Pak. Nah, makanya M1 Granger juga. One Granger juga kan soalnya. Granger juga hero ya. Tapi ngomong-ngomong soal draftnya nih, Alpha dan juga Luoyi yang diamankan oleh NIP Flash menandakan bahwa Bruno Alphanya lagi. udah kelihatan jelas akan bermain di area jungle dan tinggal pick Matildanya juga Matilda kayaknya sih. yang bakal terlepas karena kita tahu sendiri JPL di sini bisa memaksimalkan Matildanya dibandingkan dengan pick terhadap dari Chow. Karena kebetulan kalaupun emang mau ambil Chow nih Pak Pulung ya, di sini permasalahannya ada Bruno yang bisa bawa Purify. Hylos juga nih yang nggak bakal bisa di instant kill dengan cepat nantinya. Iya, dan juga kita tidak tahu ya, kena dan tidak kenanya skill itu hanya akan kita lihat nanti di dalam pertandingan. Dan itulah yang harus ditanggulangi juga oleh pemain-pemain dari NIP Flash itu sendiri. Ini Alpha kalau sampai nggak kena, cara dia balik akan seperti apa? Dan ternyata yang dipilih adalah Granger. Masih 2 hero ini lagi. Langsung Granger. Langsung loh. Mulai populer selepas wildcard. Memang ada beberapa tim yang wildcard menggunakan Grangernya langsung. Tapi jujur Pak Pulung ini melihat potensi dari Granger di M-Series cukup menarik ya. Bagaimana bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan di early game. Advantage kecil di early game. Terutama ketika dengan poke damage-nya, Rhapsody-nya juga. Yang dimana bisa menciptakan sebuah damage deal dinamis. Yang tentunya dari modal satu item aja nih, Hunter Strike dan sejenisnya itu udah bisa benar-benar membuat kerepotan dari lawan-lawannya. Yap. Lanjut lagi Hayabusa dan waktunya mereka sepertinya udah mengurangi lagi nih dari assassin-assassin yang bisa dipick oleh pemain-pemain dari CFU Gaming. Hayabusa ya. Sebenarnya Sebenarnya kalau ngomongin Hayabusa, Bennett ini sekarang. juga emang pick yang lumayan oke sih untuk Ya, bisa belum kena. menjalankan split pushnya. Dan salah satu hero yang bisa langsung ke belakang juga gangguin Granger. Tapi Benedetta sih, ini emang tipikal hero yang power banget untuk Diablo. Jadi jangan kaget gitu loh kalau tiba-tiba ternyata ya Benedetta harus ditutup. Karena emang pada kenyataannya Benedetta dari Diablo ini benar-benar powerful banget. Cuy. Oke, lagi dan lagi. Hero-hero langsung ke belakang ya. Kena lagi. Hero-hero yang bisa nge-skip depan gitu langsung ditutup. Dan kalaupun emang ada link Pak Pulung, aku merasa linknya agak sedikit berat karena lawannya Alpha gitu loh. Kira-kira mereka masih butuh lagi nggak, Prof? Sosok yang emang bisa ke belakang tanpa mengandalkan ulti lagi nih. Sosok yang bisa ke belakang tanpa mengandalkan ulti. Iya, untuk ngejar Bruno-nya. Kalau gitu kalau buat ngejar Bruno ya, aku merasa kayaknya mereka bakal main front to back sih kalau udah kayak Cukup gini. ya kayak gini. Berarti Cukup sih kayaknya. depan ke belakang berarti ini ya. Iya, paling-paling kalau emang butuh Garot kaca, ya cuma Garot kaca yang bisa ke belakang. Cuma kayaknya targetnya juga bukan Bruno sih Pak Pulung.
Aku merasa kayak kalaupun ada Gatot Kaca, mendingan main front to back aja biar Grangernya dibadanin sama Gatot Kaca. Oke. Jadi nanti ya Brunonya kena poke damage-nya aja gitu dari The Sonata. Atau ya kena ada combo duality tuh, ada Luwei soalnya. Oke, ini dia sosok Hades. Udah. Ya Matilda bisa sih langsung ke belakang, cuma ya kalau nggak di-ban sih kebangetan nih itu. Yep. Alpha Matilda early game-nya sangat-sangat smooth banget jalannya. Waktu yang kita lihat nih akan kemana? Ini ke hero-nya Diablo dulu nggak nih? Udah benar. Oke. No, Hero-nya JPL dulu. JPL dulu ternyata. Karena emang udah terlihat ya bahwa ada beberapa hero yang kayaknya mau dipaksa untuk menggunakan Implosion untuk ditangkap secepat mungkin, atau ini jatuhnya juga kayak ngedeny Link, Pak Pulung. Karena kalau masih ada Link, itu Tigreal sangat mudah sekali untuk menangkap Link dengan Implosion, dan banyak banget Tigreal yang suka predict move gitu loh. Kayak Tempest of Blade-nya turun di mana, dia Implosion Iya. di situ. Ini jahat juga nih combo ya, Diversion masuk ke dari belakang, Konsil, Nah, Flicker. mendingan diversionnya Alpha atau Granger atau Luoy ya. Tigreal tiba-tiba. Oke, Chow. Oke, Aku dan juga dari awal udah mikir kayak Chow di kiri bagus banget karena emang ya kita tahu sendiri lah Alpha dia bukan tipikal hero yang bisa escape. yep, Jadi sekali dia mengeluarkan Spear of Alpha akan sangat mudah sekali untuk menangkap hal tersebut. dan tidak ada lagi ya satu tiket pulang tadi di mana Matilda juga udah di ban ya, berarti Nah. untuk dari Alpha-nya tiket kepulangannya ini tergantung dia sendiri nih. Kalau emang dari Spiral Alpha-nya kena, dia bisa bertahan dengan rotarinya juga mengatakan damage ataupun bantu dari rekan yang berbeda, ya wes. Tapi kalau tidak, Hero-nya Diablo nih seperti biasa last pick buat Diablo. Dia bisa membawakan banyak hero sebenarnya di sini. Apa nih tapi yang mau dibawakan? Sitar, Cici. Untuk bisa ngejawab juga bagaimana high loss di EXP. Tapi gimana kalau misalkan Chow-nya itu ternyata jadi XP laner? Dan ternyata enggak. Waduh tetap dengan high loss-nya. oke. Cici di sini bertujuan untuk menjawab high loss yang begitu tebal dengan adanya poke damage dari Yoyo Blitz yang bisa dia bawakan. Nah itu dia. Dengan ada Chow Roamer juga potensi yang maksimal yang bisa dilakukan oleh Chow. Kita udah sama-sama tahu bagaimana di saat satu hero ini bisa menjadi roamer. Ya wes, kalau begitu teman-teman, drafting phase sudah selesai. Masing-masing hero sudah diamankan oleh kedua tim. Jadi sesaat lagi kita akan lihat seperti apa hasilnya dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan. Dan ini dia, siapa yang nantinya akan mendapatkan buff, ada dukungan. Betul. Karena ini adalah sains katanya Pak Pulung. Weh. Yang dimana ada penelitiannya juga di sana. Bahwa kalau emang kita bersama dengan support system yang baik, hasil dampak positifnya juga baik. Kalau Diablo versus OP. buset deh, sosok-sosok lama bertarung kembali nih ya. Diablo juga udah satu veteran bisa dibilang. Keren lah. Veteran kan. Udah paling sering malah kayaknya di join di region Singapura itu. Ya, tapi untuk dari early game nih Pak Pulung, kalau ngomongin early game ya, memang detektif mungkin di sini akan lebih mudah untuk mendapatkan Barrel of Retribution, tapi perlu adanya setup yang manis dari OP agar nantinya screen out bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini, ketika kita ngomongin soal in-game, di mana emblemnya akan menuju ke Weapon Master juga Fatal dan basic mana emblem Shing lebih menginginkan agar dia bisa nge-spam volley shoot-nya tanpa harus beli Demon Shush. Ya, ini Granger-nya beda lagi nih, Prof. Beda tipikal permainan lagi nih kan. Assassin lagi kan, tapi Weapon Master nih, kayaknya dia bakal full damage kalau kayak gini Phoenix. Harusnya ya. Karena kalau misalkan udah kayak gini, biasanya dia bakal main ke Hunter Strike BOD, lalu mungkin akan bermain ke Malefic Roar. Atau jangan-jangan akan kita lihat item baru nih dari Phoenix. Karena dari tadi ya, dia masih berusaha untuk mendapatkan last hit. Karena di 2 menit Pak Pulung ya, kalau Granger bisa last hit semua minion di 2 menit awal, dia punya 72 stack Oke. dari gold lane only. Makanya banyak yang kayak mulai perdebatan. Gimana kalau Granger-nya di mid? Karena minionnya 4 gitu loh. Buset. Kan Udah kalau udah dites. sebenarnya ya emang agak susah sih karena di mid sering perang kan 1 Iya. menit awalnya. Ya agak berat. Karena utus Sakit. udah connect tadi seperti duality udah terlihat. Mereka pun harus mundur kembali. Ya jujur melihat bagaimana efek duality tersebut kayak maksa recall juga dan waduh kayak mau farming di area mid lane tapi bakal kena poke damage-nya cukup banyak. Jadi kayaknya harus diurungkan dulu niatnya sementara Turtle akan spawn bagian barm lane saat lagi dan langsung digas 4 orang bahkan NIP Flash. Oke, ada 4 player sepertinya sudah berkumpul di area mid dan gagal tadi satu setup mereka. Namun Turtle sudah mulai dicolek-colek, tapi di tempatnya berbeda, ada pergerakan di mana Luyi-nya mau tidak mau dipaksa
untuk pulang dan Nopi masuk dalam area pertahanan dan sekarang dari Turtle-nya masih berhasil diamankan pula. Ini begitu indah ya, tapi Hades harus menghilang pula, di mana JPL mau tidak mau harus melakukan flicker, di mana di bagian belakang ada sebuah serangan yang langsung dilakukan, dikejar habis-habisan. Waduhnya berhasil dilenyapkan pula, tapi double kill didapatkan oleh detektif. Dampak dari tidak mendapatkan Turtle, lihat bagaimana OP yang struggling banget karena dia tidak mendapatkan level yang keempat. Tidak ada The Way of Dragon, tidak ada serangan lanjutan atau serangan balasan dari CFU Gaming. Pertukaran dari point killnya NIP Flash mendapatkan hal tersebut. Walaupun Turtle-nya di tangan dari NIP Flash, tapi setidaknya CFU Gaming kali ini menukarkan dengan kill. Males banget ya kena pocket terus kayak begitu ya. Bisa di cancel juga tuh recall-nya. Jatuhnya emang bener-bener kayak ngerepotin aja sih gara-gara efek dari Death Sonara. Oke, akan kamu ditendang? Tidak, ternyata OP sudah level 4 sekarang. Wah, ini kalau kita ngomongin soal OP ya. Pertama ketika nantinya dia berada dalam teamfight besar, emang powernya ada di pick off. Tapi kalau pick off-nya digagalkan dan damage yang dia akan berikan atau output damage-nya kurang, itu akan berdampak buruk karena JPL di sini akan sangat mudah untuk menyambut bagaimana implosion tersebut. Walaupun Z, dia memang menggunakan Purify, tapi dia akan mencoba untuk membawakan implosion ini. Yep, satu wave lalu kembali lagi menuju ke arah landingnya, itu dia Phoenix. Namun ada aksi pembegalan yang akan dilakukan oleh OP guna untuk bisa memperlambat lagi estimasi waktu kepulangan dari Phoenix dan memberikan waktu tambahan untuk Sing. Hunter Strike untuk Detektif dan Hasklaw juga untuk Sing. First item priority yang akan membuat mereka nantinya bakal lebih kuat dalam teamfight besar dan menunggu War Axe juga yang akan dibawa oleh Hades. Hey, The Way of Dragon berhasil mendapatkan Kara JPL, di mana itu adalah satu hero-nya pula. Ya, dan pemaksaan Purify terhadap Phoenix karena emang di sini ada pergerakan ofensif dari Z. Dia langsung membawakan satu buah implosion. Tapi diversion, ini dia gerakan move dari NIP Flash. Nah, pindah kemana nih? Oke, tertangkap basah dan badan saya spiral apa aja pergi ke arah mana? Dan detektif lah yang menjadi bayaran begitu mahal untuk mereka. Namun sekarang pertempuran terus terjadi. Coba lihat Bruno-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda, tapi Bruno-nya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dengan satu free hit yang bisa dia lakukan. Dua player lenyap pula dari NIP. Efek duality dari Kurtizi, berkali-kali pun kita menyaksikan hal tersebut. Ditempel lagi Sing, bahkan terpicu dari Purify-nya, sehingga membuat NIP Flash sekarang ngereset bagaimana Turtle yang tadi hampir bisa didapatkan oleh mereka. Waduh, Detektif dengan 3 kill dan sekarang dipaksa Purify Z. Dan Z tidak ada lagi satu hal untuk bisa membuat dia kabur dari tersebut. Akankah dirinya masih sanggup bisa menahan damage yang bisa dikeluarkan oleh Diablo? Dan benar, masih kuat dan satu lava golem pun diamankan. Wah, bahkan lihat OP melakukan screening di bagian top lane. Maka dipaksa sebenarnya karena Z mendapatkan implosion. Nah ini dia JPL, ditendang pula, dikerek bisa-bisa implosion ataupun tadi dikeluarkan. Tapi OP sempat untuk bisa langsung dilenyapkan, langsung aja dikejar bisa-bisa. Tapi Z-nya, satu yang terakhir, ada Diablo yang mencoba untuk bisa menggapai ke arah Z, tapi ternyata Z-nya pun masih diberikan umur yang panjang. Damage dealer yang tidak tumbang menjadi keuntungan bagi CFU Gaming. Dan sekarang mid lane-nya akan terancam karena Detektif langsung bergerak untuk mendapatkan objektif baru. Bertukar dengan outer top lane. Dan sekarang Sing, walaupun dia dalam keadaan yang tertekan, walaupun dia terlihat kalah dari segi laningnya, tapi dia tidak kalah dari segi quality kill-nya. Karena sekarang dia mendapatkan 3 assist dan Phoenix akan coba grouping dengan teman-teman NIP Flash lainnya, mencoba untuk mencari kesempatan karena JPL sekarang ready dengan flicker, tinggal menunggu implosion-nya. Karena ketika flicker implosion-nya ready, apalagi yang kena adalah Detektif, itu bakal jadi waduh. Yap. Oke. Udah, Opi dan juga Sing akan bekerja sama untuk bisa maju. Namun di rumput seberang udah ada yang menanti loh. Wah, ini ngomongin soal poke damage lagi-lagi ya, membuat OP jadi kayak nggak bisa ngelakuin inisiasi Pak Pelung. Oke. Dead Sonata ditembakin terus. Capek. Even frontliner ya, jadinya kayak dia bisa misinisiasi loh dengan kalkulasi yang tidak siap atau bahkan kena burst duluan. Nah ini dia, ada satu lagi konsil dan menendang karena satu player. Tapi untungnya masih dengan satu Purify yang membuat dirinya pun selamat dan juga OP sedikit lagi yang tersisa. Terikatlah sudah tubuhnya. Diablo-nya pun masih siap untuk bisa mengatakan damage, tapi tidak untuk Zika. Z-nya pun masih berhasil untuk langsung diamankan dengan saat cepat dan juga Vengeance diaktifkan untuk sekarang. Hehe, JPL mencoba untuk bisa maju dengan satu Secret Hammer berpindah tempat. Ada perpindah tempat dan juga membuat mengepung ke arah beberapa player Spiral
apanya Connect, tapi menyisakan 2 player saja. Waduh, langsung mengelejap seketika pula. Dan untuk sekarang detektif mau pergi ke arah mana satu terakhirnya. Detektif terbakar ditembakin. Rhapsody-nya Connect, tapi barusan Dead Sonata masih bisa digojek. Dan bahkan sekarang jadi turtle yang gratis bagi NIP Flash. Hades mendapatkannya secara cuma-cuma. Dan melihat gerakan dari Vanix yang dia benar-benar mainnya front to back. Dia tenang banget, membiarkan Kurtisi ke belakang. Trade dan bahkan backstep yang tidak terduga-duga. Apalagi dengan Blade of Despair sebagai bonusnya di menit yang ke-7. Ini yang kita perbincangkan tadi Pak Pulung. Di Ya. menit ke-7 alarmnya akan berbunyi. Betul. Menit ke-8 akan ada team fight juga. Dan next team fight siapapun yang menang, mereka akan punya keuntungan. Karena average game time dari kedua-duanya itu ada di rata-rata 15 menit. Let's see apa yang terjadi sebelum Lord akan hadir di Land of Dawn. Panjang banget lo tim fight tadi. Panjang banget. Karena emang mau gimana pun ya, dari sisi manapun semuanya bisa melakukan team fight panjang. Ada Luoi, ada Valentina, Yep. ada Bruno, ada Granger juga. Dan Cici, si ini juga ngejawab banget bagaimana sustainability yang didapatkan dari Breastmite dan Vengeance timingnya juga dari tadi tepat banget Diablo. Ya. Dan juga gue nggak tahu ya, ini OP apakah dia sadar tadi masih ada purify di dalam tubuh dari Phoenix atau Atau emang dia mau nge-trigger aja. atau dia emang mau trigger. Tapi kalau dia mau nge-trigger itu 5 player tadi di situ, Prop. Iya, iya, iya. Nggak kayak gitu nggak sih nge-trigger? Atau ya kalau mau nge-trigger mending langsung target ke Alpha mungkin. Karena Hades di sini udah punya Queen Swings tapi Buset deh, mau nggak mau Lumayan. tuh spiral apanya keluar. defensif karena emang Hades kalau misalkan masih terkena damage yang cukup tinggi dia bakal kerepotan. Waduh, juga tadi terkena efek duality plus ada Dead Sonara. Oh, diversion di belakang. Oke, ini dia. Mereka mau kemana nih? Oh. Oke, Z akan menjadi Z, korban seperti ketahuan. tapi Z ketahuan dan sekarang ada spiral apa yang tadi dikeluarkan. Hehe, coba lihat. Waduh, mencoba untuk bisa membackup rekan-rekannya dan sekarang waduhnya malah terjerat dengan implosion yang udah langsung dihasilkan di mana OP. Tersisa sedang ditembak lagi satu yang terakhir dan pasti gagal. OP-nya pun selamat tapi tidak untuk waduh. Sing tertangkap di sana, tidak ada Purify yang dia gunakan sehingga dia instant killed by NIP Flash. Dan ini dia team fight yang dari tadi kita duga-duga Pak Pulung. Menit 7 sampai dengan menit 10. Kejadian, Prof. NIP Flash sudah langsung pegang kendalinya. Kalau kita lihat dari instant replay, Z cuma ngecek aja di sana, tapi ternyata dia ketarik dengan combo duality. Hingga Sing juga di sana menjadi korban. Ketika dia ternyata gak perlu untuk menggunakan Purify, tapi emang damage yang diberikan semuanya sudah menuju ke Sing. Backstep yang dilakukan membuat keuntungan bagi NIP Flash. Udah kepalang tanggung tadi ya. Wah, ketahuan nih udah legas lah. Tapi mau dari sisi manapun ya emang Z yang tadi ngecek, tujuannya cuma ngecek tapi dia kayaknya nggak expect kalau ternyata dia bakal digas juga sama NIP Flash. Digas lagi kan? Lah, pindah kemana nih? Oke, ada Bruno tepat di depan mata mereka, ada benar saja. Hampir tadi Sing bisa didapatkan tapi tidak ada purify lagi dalam tubuhnya. Implosionnya Connect membuat Singnya pun langsung melejap. Tapi waduhnya pun menjadi korban kedua dan sekarang Lordnya bersiap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari CFU Gaming. Dan benar saja mereka mencoba untuk bisa menghantarkan damage begitu mematikan, namun barusan OP-nya, the way of OP mendapatkan Diablo tapi tidak dengan point kill-nya. 3 melawan 2, tapi kali ini Lord masih ada. Sementara untuk dari detektif, dia apakah akan bisa melakukan outplay karena Phoenix dalam keadaan setengah darah dan tidak mau memaksakan karena memang Diablo sudah tidak memiliki Vengeance lagi. Sudah cukup dengan mendapatkan base turret mid lane. Mereka langsung disengage dari NIP Flash. 5.000 gold lead membuat mereka mendapatkan keuntungan yang tidak ada trade-nya sama sekali. Untuk kali ini, boleh dibilang NIP Flash menang team fight. Wah, ini benar-benar ya. Ini Lui meresahkan ini kalau kayak gini nih. Emang Blue Boy sih, Mabulung ya jujur ya. Tahu di mana, tahu Kuat di mana. banget dia. Bahkan kalau misalkan emang ada pemain Luoi di mid lane yang kayak gini. Lagi dan lagi dong. Dan coba lihat implosion dia tadi connect langsung ke dalam tubuh dari Sing. Tapi untungnya Sing masih bisa flying tackle ke tempat yang berbeda. Dua Dragon yang membuat dari pergerakan dari Hades. Tapi Hades yang satu yang terakhir dan Hades. Ada Woldy yang masuk ke dalam tubuhnya. Iya terbagi rata ya Woldy-nya ya. Dan malah menciptakan poin death bagi Hades. Sekarang 1 menit sebelum adanya Lord. Apakah kita akan melihat kembali team fight 4 lawan 4? Semenjak Z akan kembali ke Land of Dawn lebih cepat lagi. Jujur, kalau emang Z punya kesempatan untuk ambil ultimate-nya Kurtizi, Pak Bolong, menurutku ambil aja di sini posisinya. Dibanding ambil Implosion ya. Karena kalau Implosion, Z nggak bawa Flicker yang pertama. Iya. Dia bawa Purify.
Tapi kalau misalkan nanti ternyata CFU Gaming bikin move duluan dan ternyata mereka mampu untuk menciptakan inisiasi tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda, ya ini jatuhnya keuntungan buat CFU Gaming dan possible comeback bagi mereka. Tapi layer-layer serangannya tadi juga bagus ya. Mereka tahu ya, kadang mereka udah berhasil untuk bisa nge-trigger dari Purify yang dimiliki oleh Shing. Baru tuh. Baru. JPL-nya lemang, udah. Bruno aja udah pokoknya di layar. Bruno segede-gede ya. Ya pokoknya selama belum ready Purify-nya, kayaknya Bruno bakal terus ditarget sih. Tapi kalau misalkan dalam keadaan kayak gini, aku merasa malahan Bruno dari Sing kayak lebih siap gitu loh untuk teamfight. Di posisi seperti ini, Purify-nya ready, itemnya Windtalker saat lagi juga jadi. Lord pula, Lord ini bisa jadi bantalan. Nah, Agar stacknya tetap di 10. nah ini cepat banget udah. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord. Ada Glorious Pathway dikeluarkan, tapi seperti mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Dan juga pemain-pemain dari Elevate Flash tidak akan membiarkan mereka bisa pulang dengan selamat. Pertempuran yang kembali terjadi. Waduh, jadi kejar Rabi bisa di bagian belakang. Tapi ternyata dengan Vengeance yang diaktifkan pula oleh Diablo. Dirinya masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Sing masih lebih Sing. What are you doing Sing? Tapi ternyata Sing satu terakhirnya membuat Sing lejap pula. Wow, mengambil resiko untuk menumbangkan satu terlebih dahulu. Sehingga trade-nya menjadi 2 ditukarkan dengan 3. Tapi apakah ini menjadi pergerakan yang worth it? Karena Lord-nya akan bergerak dari area mid lane. Fokus ke target hero, NIP Flash. Menjawab bagaimana keresahan dari CFU Gaming yang all in ke area dari Lord-nya. Dan kali ini gerakan demi gerakan mulai tercipta. NIP Flash mulai dibalikan keadaannya Pak Pulung. Walaupun kita tahu sendiri, rata-rata game time dari kedua tim ini cenderung cepat. Tapi tidak untuk CFU Gaming, mereka mencoba untuk membalikan keadaan. Yap, dan Lord akan hilang dengan sangat cepat. Dan benar, Lord sudah lenyap. 5 player dari masing-masing tim sudah berkumpul kembali. Akan seperti apa lagi setupnya? Karena tadi sepertinya masih ada beberapa miss dari penggunaan tiap-tiap skillnya. Kali ini dengan adanya Super Minion Wave, CFU Gaming akan jauh lebih diuntungkan, akan jauh lebih dalam melakukan pushnya. Queen Swings dari detektif, dia udah nggak mau kena burst lagi nih. Ini poke damage dari Granger-nya udah benar-benar sangat meresahkan sekali. 14 assist dari Phoenix. Buset deh, 14-3-0, 14 loh. Menandakan 14 kali dia melontarkan Death Sonata. Wah. Siapa yang ditendang? Dan masih ada Purify tadi seperti api. Coolzy berhasil langsung dilejapkan. Hey, mau pergi ke arah mana? Singnya pun masih berhasil selamat dikejar Babyson. Satu terakhirnya dan Singnya pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Tapi rekan-rekannya tertinggal di bagian belakang. Dan juga untuk sekarang detektifnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Coba lihat, ada Diablo yang berhasil mengatakan damage. Tapi Sing kembali hadir. Winter Crown-nya pun muncul. Ditembakin oleh Rhapsody. Dan ada WOE di dalam tubuhnya. Phoenix menyelamatkan teman-temannya dengan triple kill dari Rhapsody dan sekarang dia udah memiliki Sea Halberd. Dia akan memotong bagaimana Regen HP yang didapatkan dari Husklau dan Diablo. Zoning yang mengerikan, 929 KDA yang sangat-sangat manis. Sehingga kalau kita bandingkan nih antara player head to headnya, KDA-nya sangat jauh sekali Pak Pulung. Sing hanya mendapatkan 356 KDA, sementara Phoenix dia 6015. Perbandingan yang sangat tidak adil. Walaupun mungkin secara gold per minute ini masih bisa disusul sama Sing. Ya. Karena dia punya basic attack permainannya. Di tim fight barusan, entah itu point kill dan juga assist, ada dia semuanya loh. Dan Phoenix, gokil. Damage deal dari Phoenix 99.000 di menit 15. Sudah hampir mendekati ke angka dari 100.000 dan bahkan Hades. Dia membeli toilet armor, dia tahu persis bahwa dia harus menghindari critical damage dari Sing. Dengan adanya item 1 buat toilet armor. Waduh. Ini waduh ya, udah langsung dihalangin aja. Oke, tapi waduh masih ingin lebih dan sekarang. Implosionnya tadi sudah langsung dikeluarkan. Udah berhasil langsung menyelamatkan Kara. Rekan-rekannya dan juga menyedot tadi beberapa player yang dimiliki oleh CFU Gaming. Pertempuran terjadi, shutdown pun tercipta, double kill didapatkan. Tapi shutdown di tempat yang lain dan Phoenix menjadi korban JPL. Mungkin karena mana JPL, Secret Hammer dan selamat dengan rekonsil. Oke, masih aman tapi tidak dengan Lordnya. Walaupun detektif juga tershutdown, tapi Sing dia masih ada di Land of Dawn. Dia akan nge-push lagi dengan Bruno-nya. Ini dia power dari Bruno dengan Windtalker-nya. Dengan adanya Malefic Gun. Dan late game juga. Hero DPS. Hero yang bisa melakukan basic attack terus-terusan. Tanpa harus memikirkan mana. Karena dia menggunakan basic Common Emblem. Yap. Ini menjadi satu hal yang begitu baik ya.
yang dilakukan oleh pemain dari CF Gaming dan juga Swing sudah belajar dari kesalahan sepertinya. Kayaknya ya. Iya, Udah nggak mau ngedash ke depan lagi dia. betul. Dan tapi kali ini kalau kita lihat dari Sing, orange buff ready, purple buff ready semuanya diberikan untuk Sing. Detektif juga nggak bakal bisa di burst nih Papulung karena emang kebetulan dia dalam keadaan punya Queen Swings. Apakah Lord ini akan menjadi jawaban? Karena NIP Flash hanya bisa bermain dari jarak jauh. Oke, barusan coba lihat. Begitu banyak Dead Sonata yang dikeluarkan. Tapi efek duality hanya saja untuk sekarang. Gelzinya berhasil langsung dilencapkan dan ada Marabai tapi implosionnya connect. Karena beberapa player hanya saja Winter Crown tadi dikeluarkan dan juga pergerakan dimiliki oleh Hades. Kehilangan dari Immortalnya, kehilangan dari Winter Crown-nya. Masih ada Diablo di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage yang hanya saja sekarang detektif. Dan mereka berhasil menumbangkan NIP Flash. Sing dan Bruno. Tiba-tiba dia mengubah itemnya seketika-ketika dia sedang melakukan basic attack. Dan tiba-tiba Immortal ada di tubuh dari Bruno. CFU Gaming benar-benar menjadi tim yang mendapatkan poin di match yang ketiga dan akan menuju ke podium 1-0 bersama dengan S2G dan juga BTK. Sementara untuk NIP Flash, Wow. mereka akan berada di podium 01 dan sudah ada dua tim lagi yang menunggu. Ada teman-teman dari Hednar dan juga Selangor Red Giants. Wah, boleh-boleh nih. Boleh-boleh nih. Berarti sejauh ini udah ada dua